Nah, kita sekarang akan mempelajari akan mungkin terjadinya namanya match and mismatch in supply chain strategies. Ya. Jadi dalam strategi ini kita tidak menyebut ini strateginya salah, ini strateginya betul, tapi kita mengatakan ini match, nyambung, sesuai, suitable, dan mismatch, tidak nyambung, begitu, tidak match. Nah, kalau kita lihat, kita bisa lihat diagram ini ya. Dalam corporate supply chain strategy, tadi itu match dengan core bisnisnya, yang mana tadi menghasilkan LCD ya untuk pixel artist tadi. Ya. Tapi dia mismatch dengan wearable market yang merupakan menjadi targetnya si WBU tadi ya, si anak perusahaan. Makanya terjadi konflik begitu. Ini nggak match. Ingin cepat tapi suppliernya nggak boleh ganti, nggak boleh milih yang lain, harus yang sudah 4 itu. Ingin cepat tapi suppliernya harus yang sedikit sehingga volumenya besar, mismatch. Nah, sedangkan strategi yang dirumuskan oleh anak perusahaannya, oleh bisnis unitnya, oleh WBU, itu mismatch dengan core bisnisnya, dengan LCD. Tapi match dengan wearables market, dengan marketnya, wearables item, electronic market. Nah, jadi kita bisa melihat apakah yang salah itu corporate supply chain strategy, bisa mungkin sulit juga kita katakan salah, cuma yang bisa kita lakukan dia tidak match saja dengan pasar wearables market ini. Yang WBU apakah pasti benar? Ya kita tidak bisa katakan bahwa itu selalu pasti benar. Kebetulan dia benar dengan target pasarnya dia, tapi dia tidak benar, tidak match dengan pasar core bisnisnya pixel artist. Begitu. Ya tadi misalnya intellectual property tadi ya, bagaimana supaya cepat, karena kalau intellectual property-nya diurus sendiri bisa waktu 1 tahun, wah keburu kalah sama pesaing katanya begitu. Nah, jadi dengan kata lain kita bisa melihat yang dilakukan oleh corporate supply chain strategy adalah efficient supply chain strategy, dan ini cocok untuk functional products. Sedangkan yang dilakukan oleh WBU tadi adalah responsive supply chain, yang mana suppliernya ada 50 ya, menggunakan supplier yang dari anak yang dia akuisisi, supply chain supplier langsung digunakan lagi, tidak cari yang lain. Suppliernya ya seperti itu ya, supaya tidak ada pelatihan, tidak ada sertifikasi, langsung aja begitu kan. Nah, ini yang dilakukan oleh WBU adalah responsive supply chain. Dia cocok untuk innovative products. Maka kita memang perlu tahu dulu perusahaan kita ini functional products atau innovative products. Maka strateginya lebih cocok efficient supply chain atau responsive supply chain. Nah, kita harus hati-hati. Nah, ini ada sebuah tabel yang menampilkan ya. Jadi kalau kita lihat dari product demand karakteristik, ada yang functional, ada yang inovatif. Kalau yang functional, predictability-nya tinggi ya, terduga. Kalau inovatif, tidak terduga nih produknya. Lebih stabil kalau yang fungsional. Fungsional tadi contohnya LCD ya. Ya cuma menghasilkan layarnya kemudian nanti dibeli oleh perusahaan TV mungkin. Kemudian nanti oleh si pabrik TV-nya, oleh perusahaan lain tersebut digunakan di tempat lain. Stabil ya, stabil seperti itu karena B2B ya, business to business. Inovatif tidak stabil. Produk lifeline-nya jangka waktu hidup produknya panjang. Kalau yang fungsional tadi LCD, kalau yang WBU pendek, cepat gantinya. Contoh mungkin apa ya kita jam lari itu ya, jam untuk mendeteksi detak jantung, itu kan mungkin cepat tuh berubahnya. Inventory cost-nya rendah. Kalau yang inovatif mungkin memang harus dibiarkan tinggi karena harus responsif terhadap keadaan pasar. Jadi hati-hati nih ya, ada yang membuat skripsi tugas akhir tentang minimasi biaya pabrik misalnya gitu.
Nah, jangan sampai pokoknya sekecil-kecilnya, tapi jangan-jangan itu memang harus tidak jangan sampai kecil karena produknya inovatif. Ya, nah itu perlu hati-hati perusahaannya tipenya apa nih strateginya. Apakah dia produknya fungsional atau inovatif? Kalau inovatif ya biarin aja inventory cost-nya tinggi. Karena dia ingin supaya responsif to market. Ya, itu kita harus hati-hati. Profit marginnya kalau fungsional low karena jumlahnya banyak yang dijual. Kalau inovatif high, marginnya tinggi ya. Seperti ya, produk-produk yang canggih-canggih itu kan mungkin dia harganya memang mahal begitu dan memang pasarnya juga khusus. Kemudian produk variasinya kecil ya LCD ya gitu-gitu aja mungkin beda ukuran. Kalau wearable electronic unit, electronic device mungkin variasinya banyak. Mungkin kalau ya contoh saya ya ini ya jam untuk lari itu. Ada yang mungkin bisa mengukur detak jantung, ada yang bisa mengukur jarak saja, jarak tempuh, ada yang bisa mengukur tekanan darah bahkan begitu ya. Variasinya banyak. Volume per SKI stock keeping unitnya tinggi, fungsional. Nah, kalau ini lower karena produknya banyak sekali variasinya. Kalau tadi di kasus dia sampai 50 supplier kan ya. Stock out cost rendah, kalau ini tinggi. Ya, kalau misalnya ternyata produknya tidak ada. Obsolete-nya ini cepat nih, produk inovatif itu cepat kadaluarsanya begitu. Kalau fungsional ya mungkin tadi aja dari tahun 93 sampai 2010 dia baru sadar bahwa produknya sudah obsolete. Ya. Kemudian untuk supply karakteristik juga kita bisa melihat ada yang stabil, ada yang evolving, ada yang berubah-ubah. Ya. Baik itu berdasarkan breakdowns-nya, yield-nya, quality problems. Ya. Jadi produk yang evolving, supply karakteristiknya ada banyak masalah kualitas di sini ya. Kalau yang stabil mungkin tidak ada masalah kualitas, ya karena sederhana begitu, tapi banyak volumenya. Kalau yang produk yang stabil, supply source-nya banyak, more. Kalau yang produk yang terus berubah, sedikit, terbatas ya, supply-nya. Ya. Misalnya tadi jam lari tersebut, ada nggak tuh yang jual komponen apanya begitu di dalamnya? Mungkin sangat jarang ya, karena belum diketahui banyak orang, dia tepat berubahnya. Ini lebih reliable, ini unreliable, reliability-nya. Proses change-nya jarang berubah, ini banyak berubah prosesnya. Gitu. Kemudian capacity constraint, less, ini potentially more. Dan banyak lagi ya. Ini lebih fleksibel, ini infleksibel. Ya. Dan lead time-nya juga yang ini lebih variabel. Jadi, nah maka kita coba match strategi kita ya. Jadi kita bisa melihat ada demand uncertainty, ada supply karakteristik. Kalau misalnya bisnis kita berada pada supply uncertainty-nya, jadi kita bisa lihat supply uncertainty ada yang rendah, ada yang tinggi. Demand uncertainty juga ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kalau bisnis kita itu ada atau perusahaan kita uncertainty-nya rendah, supply uncertainty-nya rendah, dan demand uncertainty-nya juga rendah, maka gunakanlah efficient supply chain, begitu ya. Reduce uncertainty, begitu. Coordination yang lebih kuat. Tapi kalau misalnya supply uncertainty-nya rendah, demand uncertainty-nya tinggi, maka gunakanlah responsive supply chain. Ya, responsive supply chain. Kalau supply uncertainty-nya tinggi dan demand uncertainty-nya rendah, maka gunakanlah risk hedging supply chain. Artinya, misalnya kita jualan beras ya, supply-nya itu high uncertainty, tidak pasti, kadang-kadang panen, kadang-kadang tidak, kita lakukan hedging. Atau ya seperti itu bisa. Atau kita misalnya produksi kita mengambil barang dari harga minyak, ya mengambil crude oil, membeli crude oil dari Timur Tengah. Itu high uncertainty. Kemarin
Baru kejadian harga minyak naik ya gara-gara ada rudal gitu datang ke daerah sana. Maka kita buat hedging. Hedging itu berarti dikunci harganya. Oke, saya pokoknya akan beli tahun depan dengan harga sekian. Biasanya ada yang mau menjual dengan harga sekian. Ya, itu nanti tinjauan secara agamanya nanti bisa kita pelajari ya. Cuman itu ada sebuah cara-cara seperti itu, risk hedging supply chain. Jadi kita secara demand pasti ya kalau kalau minyak bumi di Indonesia selalu butuh ya untuk mobil bisa bergerak. Tapi supply-nya kan tidak pasti. Kita risk hedging. Nah, kalau ya uncertainty supply-nya tinggi, demand uncertainty tinggi, kita gunakan ini namanya agile ya. Maaf, ketutup ini. Agile supply chain. Sebentar. Oke, seperti itu ya. Jadi agile supply chain, risk hedging supply chain, efficient supply chain, responsive supply chain. Ya, responsive supply chain ini memperkuat koordinasi begitu. Karena tadi demand-nya dia uncertainty, maka sebisa mungkin dia banyak komunikasi yang kuat dengan para supplier. Ini tiba-tiba berubah nih. Nah, maka ya coba dikurangin supply-nya seperti itu. Karena dia certain begitu, karena ketidakpastian rendah berarti dia sangat pasti, dia mudah nih untuk koordinasi dan mengadaptasinya. Dan hasilnya pun pasti hasil koordinasi tersebut. Nah, ketika dua-duanya itu uncertain, maka ini cocok menggunakan agile supply chain ya. So, agile supply chain bagaimana? Ya dia responsif sekaligus risk hedging. Jadi dia kalau responsif itu kan memang dia bingung nih menghadapi customer. Kalau risk hedging dia bingung menghadapi supplier. Nah, maka agile ini kepusingannya ditambah di dua-duanya dan dia harus bisa secara responsif tapi juga bisa menghedging juga begitu ya. Nah, ini ya sekarang lagi musimnya nih istilah agile, banyak perubahan, uncertainty. Oke, nah maka ini yang perlu kita waspadai betul ketika kita memberikan sebuah solusi kepada sebuah perusahaan secara supply chain-nya. Kadang kita masuk ke operasional ya, ke inventory policy, ke kemudian transportation. Kita harus melihat secara helikopter view dulu, ini perusahaannya tipenya apa, supply-nya, uncertainty-nya, demand uncertainty-nya, apakah dia cocok seperti tadi lebih mirip dengan pixel artist core-nya, atau lebih mirip dengan WBU-nya, anak perusahaannya. Nah, kita perlu hati-hati. Karena selalu kadang-kadang kita satu sudut pandang ya. Pokoknya inventory itu harus dikecilkan, begitu, harus dimurahkan. Padahal ternyata itu bisa merugikan sektor atau fungsi-fungsi yang lain seperti marketing dan produk. Oke, seperti itu ya, rekan-rekan.